Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Marlek Widi Pangestu dari kelas 2D dengan NIM 201134045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, adakah teman-temanmu yang berasal dari suku bangsa lain? Jika ada, tanyakan tentang budaya yang berasal dari suku bangsa mereka. Jika itu lagu daerah, mintalah temanmu untuk menyanyikannya. Kamu juga dapat belajar menyanyikan lagu itu. Ajaklah temanmu untuk mengenal budaya dari suku bangsa kamu. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang dari suku bangsa yang berbeda. Pada gambar berikut, tampak situasi kesibukan masyarakat di kota besar. Ada sebagian yang berdagang, bekerja sebagai buruh, tenaga ahli, atau hanya sekedar mengadu nasib di kota-kota besar. Dengan berbagai adat kebiasaan yang berbeda, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan anggota masyarakat lain dari suku bangsa yang berbeda. Jadi, walaupun mereka mempunyai perbedaan suku bangsa, budaya yang berbeda, mereka tetap saling menghormati dan menghargai. Hal itu sesuai dengan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tahukah kamu pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Negara Indonesia terdiri atas 33 provinsi, tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa, kebudayaan, dan adat istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai masalah, tetapi justru dapat memperkaya kebudayaan dan keanekaragaman suku bangsa. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Seberapa penting sih persatuan dalam keragaman? Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan memungkinkan datangnya ancaman dari luar untuk memecah belah bangsa. Kondisi keragaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat juga memungkinkan timbulnya pertikaian antar penduduk. Hal tersebut tidak perlu terjadi jika ada kesadaran dan sifat kedewasaan dari tiap-tiap individu yang menyadari bahwa pada dasarnya di dunia itu tidak ada yang sama. Kemudian, keragaman suku bangsa dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai, namun justru keragaman itu bisa memperkokoh kekuatan NKRI dengan persatuan dan kesatuan setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan mudah diatasi. Nah, apa saja sih bentuk keragaman suku bangsa dan budaya? Dibanding dengan negara lain, Indonesia paling kaya akan keragaman suku bangsa dan budayanya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari pakaian adat, tarian, lagu daerah, bahasa daerah, alat musik, sampai rumah adat dan upacara adat. Semuanya mempunyai keunikan tersendiri. Keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak dapat berhubung dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu menyebabkan berbagai perbedaan, dan hal itu menunjukkan keberagaman suku bangsa dan budaya. Bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa disebut juga sebagai ras atau asal-usul suatu suku. Biasanya, orang masih sangat bangga akan asal-usul sukunya. Mereka suka mengandalkan dan memuji adat dan kebiasaan masing-masing. Mereka ada yang masih tinggal di daerah pedalaman dan terisolir dengan daerah lain. Ada pula yang sudah berbaur hidup bercampur dengan masyarakat modern. Di daerah tempat tinggal kalian, tentu tidak dihuni oleh macam satu suku saja, bukan? Hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak mendiami suatu tempat tertentu saja. Karena tugas pekerjaan, perkawinan, atau menuntut ilmu, seseorang bisa menempati daerah lain dengan suku bangsa yang berbeda. Misalnya di Provinsi Kalimantan Barat, banyak dihuni oleh suku Dayak. Akan tetapi, di daerah tersebut juga dihuni oleh
suku bangsa lain seperti Jawa, Melayu, dan Madura. Budaya di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan daerah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kebudayaan bangsa Indonesia terdiri atas macam-macam kebudayaan daerah seperti upacara adat, kesenian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Keragaman budaya daerah di negara Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, sehingga banyak orang asing yang tertarik untuk mempelajari berbagai kesenian daerah. Bahkan banyak misi kebudayaan Indonesia yang dipamerkan di luar negeri dan dikagumi oleh bangsa asing. Berikut ini adalah beberapa contoh kebudayaan daerah di Indonesia, dan kita akan menyaksikan beberapa tarian tradisional yang telah digabungkan. Dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara, kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri.
selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa lagu daerah yang telah digabungkan. Nah, selanjutnya adalah pakaian adat. Jenis-jenis pakaian adat yang dipakai oleh masyarakat di berbagai provinsi dapat diketahui melalui gambar di bawah ini. Yang selanjutnya adalah alat musik daerah. Alat musik daerah biasanya digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian daerah. Dan ini adalah beberapa gambar alat musik daerah. Dan yang terakhir adalah bahasa daerah. Bahasa daerah biasa disebut dengan bahasa ibu. Bahasa itu biasa digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Di bawah ini adalah beberapa contoh daerah di berbagai Indonesia dengan nama bahasa daerahnya. Nah, adat istiadat di masyarakat. Pernahkah daerah kalian dilakukan suatu upacara adat? Dan apakah pernah kalian mengikutinya? Berbagai suku bangsa di Indonesia melestarikan berbagai kegiatan, terutama upacara adat. Upacara adat merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan di suatu daerah sejak dahulu kala. Ada beberapa daerah yang masih kuat adat istiadatnya. Mereka melaksanakan upacara adat dengan saksama dan lengkap. Akan tetapi, ada beberapa daerah, terutama di perkotaan, yang dalam melaksanakan adat istiadat biasa sudah mulai teratur. Artinya, tidak terikat oleh nilai-nilai dan perlengkapan yang seharusnya disediakan untuk melaksanakan upacara adat tersebut. Berikut adalah cara menghargai keragaman di masyarakat. Cara singkat, cara menghargai keragaman yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina atau meremehkan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Yang kedua, tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan diri sendiri lebih beradab dan lebih baik daripada suku bangsa lain. Yang ketiga, merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia dengan kebudayaan nasional. Yang keempat, merasa bangga bahwa Indonesia memiliki aneka ragam budaya sehingga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, ikut serta melestarikan beberapa kebudayaan daerah yang hampir punah. Yang ketujuh, ikut menyukseskan acara festival kebudayaan daerah. Nah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.